Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Tadi kita sudah membahas juga beberapa saham yang direkomendasikan seperti Medco yang pada Jumat lalu melambung 20%. Ternyata masih direkomendasikan bukan buy on weakness pemirsa, tapi buy katanya ya. Asal mampu bertahan pada posisi di mana kita tahu bahwa Medco saat ini pemirsa di 1290 pada closing di hari Jumat, asal mampu di atas 1160 menurut senior analis Henan Putirai Sekuritas. Sebelum kita lanjutkan ke saham pilihan, kami update sedikit untuk bursa Asia yang juga kompak menguat pada pagi hari ini. Ada Nikkei menguat 0,32% di 32.814. Straits Times menguat 0,15% di 3.238. Kospi menguat 0,1% di 2.566. Hang Seng menguat 1,17% di 18.597. Kemudian pemirsa, kita ke rekomendasi saham pilihan selengkapnya. Tadi pemirsa selain ada saham Medco yang direkomendasikan buy di 1160 sebagai support, resisten di 1480, ada PGEO 1300 direkomendasikan buy dengan target terdekat 1635. Era Jaya direkomendasikan buy on break 470, resisten di 505 dan MBMA support di 785. Rekomendasinya resisten ada di peluang di 915 juga buy. Beragam pemirsa ya, ada buy on break. Kita lanjutkan lagi bersama dengan Bapak Steven Gunawan, senior analis Henan Putirai Sekuritas. Pak Steven, Medco tadi Anda bilang ada sentimen soal geothermal juga, sama seperti AMMN yang sudah melambung di atas 60% dalam 1 bulan saja. Jadi masih ada peluang untuk Medco. Kalau misalnya Medco break di 1480, kita bisa berharap ada target berikutnya di level berapa? Medco kalau break di level 1480 yang saat ini menjadi resistensinya, kita harapkan bisa di 1600 sih. 1600 karena kita lihat sebagaimana AMMN mengalami rally penguatan itu panjang. Ya, diharapkan juga di Medco seperti itu. 1600 ya? Iya, 1600. Oke, dan buying powernya masih terlihat kuat. Dari segi volume juga demikian Pak Steven ya? Iya, volumenya juga kuat dan stabil ya. Oke, walaupun pada pagi hari ini mungkin ada pullback sedikit, waspadai 1160 ini adalah support yang dinilai menarik kalau Anda memang ingin melakukan pembelian. Kalau PGEO masih terkait geothermal juga Pak Steven sehingga Anda merekomendasikan PGEO? Iya, benar sekali. Kalau PGEO juga masih terkait geothermal. Jadi memang dalam akhir pekan kemarin sama minggu ini mungkin sentimen geothermal masih membayangi, masih mewarnai pelaku pasar seperti itu ya, geothermal. Oke, kita lihat bahwa PGEO ini dalam 1 pekan terakhir sudah melambung 21%, 1 bulan juga hampir sama seperti AMMN di atas 60%, tepatnya 62% pemirsa selama 1 bulan terakhir dengan range-nya itu adalah di 845 hingga 1435. Apakah tidak kemahalan Pak Steven? Ya, kalau PGEO melihat secara PI, secara rasio PI memang sudah cukup tinggi ya. Namun kita lihat dari model bisnisnya, PGEO itu punya kapasitas pembangkit geothermal tuh terbesar nomor 1 kan. Jadi dia mengalahkan Medco Power. Mungkin banyak pelaku pasar menyangkanya Medco Power yang paling tinggi, tapi sebenarnya geothermal ya. Karena geothermal ada beberapa operating company-nya kalau dikonsolidasikan tuh bisa 1200 megawatt kalau tidak salah sih kapasitas geothermalnya. Kapasitas terpasang kalau Medco Power baru terbesar nomor 2. Oke, PGEO pada pembukaan pagi hari ini di 1420. Boleh langsung akumulasi beli saja atau tunggu beberapa saat dulu? Karena kan ini benar-benar di menit-menit pembukaan awal Pak Steven yang ya segala hal masih bisa terjadi, masih cenderung agak liar begitu pergerakan dari saham-saham. Ya, kalau sentimen geothermal ini mungkin masih bisa dalam 1 minggu full ini, jadi mungkin bisa mulai dilakukan akumulasi beli sih. Jadi PGEO bisa untuk jangka menengah maupun panjang. PGEO bisa untuk jangka menengah maupun panjang. Target terdekat 1635, kalau itu juga tercapai ada peluang menguji level di berikutnya di posisi berapa kira-kira Pak Steven? Target price untuk PGEO karena ini bisa untuk menengah ya? Iya, kalau hitung-hitungan kita secara
secara eksplisit di 1.800 ya, nunggu break di situ nanti akan ada penguatan selanjutnya. Oke, 1.800 target berikutnya untuk PGEO. Baik, kita update dulu pemirsa ya, pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar, di mana indeks harga saham gabungan berada di teritori positif, sama seperti bursa Asia lainnya pemirsa, di mana IHSG di 6.991 naik 0,2%. Kemudian nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah tipis di 15.245. Dan deretan saham pemirsa yang menjadi top gainers dan juga top losers antara lain pemirsa adalah DFAM. Hari ini menguat dengan posisi 78, INPS, TNCA, Olive, NZIA, KDTN, GSMF, ISAT, dan juga MSIE. 9 saham yang masuk dalam jajaran top gainers based on value pada pagi hari ini. Kemudian losersnya pemirsa ya, based on value adalah ASHA atau ASA. GMFI juga sudah tertekan di posisi 60, INDX 120, ATAP 56, PIKO 126, WGSH 135, kemudian ada Temas 155, BBYB 310, dan SLIS di 118. Beberapa saham pemirsa yang menjadi gainers dan juga losers di pembukaan perdagangan di tengah IHSG yang mengalami penguatan. Dan kita lanjutkan nanti Pak Steven ya untuk rekomendasi saham pilihan berikutnya dan juga tips untuk menghadapi perdagangan selama sepekan ke depan. Usai jeda, tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih akan berbincang bersama dengan Pak Steven Gunawan, senior analis dan Putri Sekuritas, mengulas masih seputar saham-saham di sektor energi seiring penguatan dengan harga minyak, dan dari dalam negeri juga Pertamina menaikkan kembali beberapa harga dari bahan bakar pemirsa ya, seiring ya penyesuaian dengan kenaikan harga minyak mentah global. Oke, Pak Steven, apa sih yang membuat saham-saham geotermal? Karena selain harga minyak kan juga sentimennya adalah geotermal. AMMN melambungnya sudah 60% lebih, PGEO sebulan juga melambungnya sudah 60% lebih. Kemudian ada Medco tadi sudah kita bahas selama Jumat kemarin naik 20%. Anda bilang juga masih ada peluang untuk melakukan pembelian. Apa sih yang paling seksi dari sentimen geotermal ini sehingga membuat Anda merekomendasikan PGEO ya bisa untuk medium? Ya, benar sekali. Memang pembangkit listrik yang berbasiskan geothermal atau energi hijau terbarukan ini diharapkan secara bertahap sih bisa menggantikan pembangkit listrik batu bara ya, batu bara. Karena kan pembangkit listrik kita itu kan masih batu bara yang jenis batu bara kotor seperti itu, orang bilang batu bara thermal. Beda dengan negara Jepang yang pakai batu baranya batu bara bersih, batu bara kalori tinggi, atau istilahnya batu bara kokas seperti itu. Nah, dengan operasinya pabrik-pabrik sudah 100%, sudah di kapasitas maksimum setelah COVID. Jadi ya mungkin salah satunya bisa menyumbang polusi udara. Jadi kita tahu polusi udara kita kan sedang tinggi-tingginya nih. Walaupun ASN, maksudnya PNS sudah WFH berjalan 2 minggu ini, tapi kan polusi udara masih indeksnya masih cukup kotor ya, seperti itu. Oke, ini yang membuat bahwa arahnya ke depan juga akan menguntungkan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak dibilang geothermal secara jangka medium to long ya Pak Steven ya? Iya benar sekali. Dan Saham-saham sudah mengarah ke sana, makanya langsung direspon positif oleh pelaku pasar Pak Steven ya? Jadi bukan hanya karena kenaikan-kenaikan yang sentimen sesaat, tetapi memang ada secara fundamental, story-nya secara fundamental yang mempengaruhi kenaikan tersebut Pak Steven ya? Iya benar sekali, fundamental story-nya memang ada. Fundamental story growth-nya itu ada seperti itu. Oke, kemudian yang berkaitan juga ya, Anda juga merekomendasikan tadi kalau nggak salah adalah MBMA, support di 785, resisten di 915 juga buy. Merdeka Baterai memang pagi ini juga menguat sih. Jadi ini bisa untuk jangka menengah panjang juga. Jadi saham-saham yang diekspektasikan relasi atau berkaitan dengan energi hijau, istilahnya sektor energi bersih itu berpotensi mengalami kenaikan untuk beberapa jangka menengah maupun panjang. Selain geothermal juga ada MBMA, ini kan berbasis nikel ya, smelter nikel. Nah itu kan bahan baku dari kendaraan listrik. Jadi sekali lagi selain kendaraan bermotor yang berbasis bensin, bensin itu
diharapkan berlahan-lahan tergantikan oleh kendaraan listrik. Dan memang di pameran otomotif Gias yang terakhir ini, Gaikindo Motor Show, penetrasi untuk kendaraan listrik sudah mulai mengalami kenaikan ya. Jadi masyarakat kita udah mulai bergeser ke kendaraan listrik walaupun memang masih secara bertahap Oke, seperti itu. Pak Steven, tapi kan yang bergerak di kendaraan listrik bukan cuma MBMA, atau Anda memang lebih melirik ke yang menjadi produsen baterainya? Iya, benar sekali. Jadi kita lebih melirik ke produsen Oke. baterainya seperti itu. Baik, 820, buy current price? Ya, by current price karena kemarin kan 810 ya terakhir. Baik, supportnya ada di 785 yang terdekat, target terdekat 915. Oke, satu lagi dari sektor yang berbeda, Era Jaya. Semenarik apa Era Jaya? Apa karena di September ini biasanya kan ada rilis dari Apple mengenai produk terbarunya soal iPhone 15 mungkin, atau Apple Watch, atau apa yang membuat Anda melihat bahwa Era Jaya ini juga layak masuk dalam jajaran 4 saham pilihan teratas? Ya, benar sekali. Seperti tadi Mbak Prisa sudah spill, biasanya peluncuran produk-produk baru dari iPhone, Apple itu bisa memicu sentimen positif buat Era Jaya sih sebagai distributor retailer handphone terbesar di Indonesia ya. Namun sejatinya juga karena ada rilis data inflasi kan di akhir pekan lalu, memang secara tahunan inflasi tetap naik tapi secara bulanan itu mengalami penurunan. Secara inflasi inti juga relatif stabil, artinya sudah tidak ada ruang lagi atau ruangnya sudah terbatas bagi Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga. Yang ada mempertahankan di level ini, di level 5,75%, atau bahkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi menopang daya beli masyarakat, bisa diturunin gitu suku bunga. Oke, itu dia yang menjadi sentimen kenapa Era Jaya ini dianggap menarik, tapi dari keempat saham hanya Era Jaya yang secara bulanan ini performnya masih belum perform begitu ya, masih minus 7,6%. Untuk itu Pak Steven lebih merekomendasikan buy on break pada posisi berapa Pak Steven? Sekarang 480. Menunggu break di 486 ya. 486 486. itu ya itu mengkonfirmasi kenaikan. Oke, kalau break di 486 ada peluang konfirmasi naik lebih lanjut pemirsa ke 505. Waspada jika turun di bawah 470 ya. Iya, 470 sebagai support kuatnya. Baik PGEO, Medco, Era, MBMA, saham yang direkomendasikan dari Pak Steven, semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio investasi Anda. Tapi lagi-lagi pemirsa ya, keputusan investasi sepenuhnya kami serahkan ke tangan Anda. Pak Steven, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih untuk sharing informasi, rekomendasinya, analisisnya pagi hari ini. Sehat, sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi. Terima kasih Mbak Prisa, selamat pagi.